Dituduh mencuri dan menggadaikan sertifikat rumah oleh mertua agar aku diusir dan diceraikan suami. Padahal pelakunya adalah mertua sendiri. Ku balas dengan permainan yang lebih licik. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Senja merambat pelan di beranda rumah bergaya kolonial itu. Cahaya oranye keemasan memudar perlahan, digantikan semilir angin yang membawa aroma melati dari taman depan. Aku, Sekar, menyesap kopi pahitku. Hangatnya menjalar di kerongkongan, namun tak mampu menyingkirkan dingin yang terasa di dadaku. Di sampingku, Adi, suamiku, sibuk dengan ponselnya. Sesekali tertawa kecil membalas pesan entah dari siapa. 5 tahun pernikahan kami, dan ada jurang tak kasat mata yang semakin menganga di antara kami, terbentuk dari intrik dan bisikan tak henti dari satu-satunya orang yang seharusnya menjadi keluarga keduanya. Ibu mertua, Pramudya. Rumah ini adalah warisan keluarga Adi. Besar, megah, dan syarat sejarah. Namun bagiku, ia lebih terasa seperti sangkar emas. Sejak kaki pertamaku menginjakan rumah ini sebagai menantu, tatapan mata Pramudya sudah syarat dengan penilaian, bahkan cenderung menghakimi. Ia seorang wanita paruhbaya yang masih memegang teguh martabatnya. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya katun terbaik bahkan di sore hari, dan suara halusnya selalu mengandung nada superioritas yang tak terbantahkan. Ia adalah gambaran sempurna tentang ibu rumah tangga ningrat, yang tak pernah puas dengan pilihan putranya. Awalnya, aku berusaha keras. Memasak makanan kesukaan ibu, merawat taman depan yang rindang, bahkan mencoba terlibat dalam kegiatan sosialnya. Semua kulakukan untuk meraih secercah penerimaan. Tapi seperti menabur garam di lautan, usahaku tak pernah cukup. Bagi Ibu Pramudya, aku, Sekar Siatim Piatu dari keluarga sederhana, hanyalah benalu yang datang untuk menggerogoti kekayaan putranya. Ia selalu membandingkanku dengan wanita ideal yang ia impikan untuk Adi. Wanita dari kalangan atas, berpendidikan tinggi di luar negeri, dan tentu saja kaya raya. Entah berapa kali aku mendengar sindiran tentang perbedaan kelas, atau latar belakang yang tak seimbang setiap kali kami makan malam. Adi, putra tunggal Ibu Pramudya, adalah seorang pria yang baik, lembut, dan pada dasarnya mencintaiku. Tapi kebaikan itu seringkali berbalas kelemahan di hadapan ibunya. Ia terlalu patuh, terlalu menghormati, hingga tak jarang kata-kata sang ibu lebih ampuh daripada bisikan hatinya sendiri. Setiap kali ada ketegangan antara aku dan ibu, Adi selalu mencoba menengahi, tapi usahanya seringkali berakhir dengan pasrah, membiarkan ibunya menang, atau paling buruk, menyalahkanku agar suasana tidak semakin panas. Besok ibu mau arisan di rumah Bu Fatma. Sekar, jangan lupa siapkan camilan yang agak istimewa. Ya, suara Pramudya memecah lamunanku. Tidak ada nada perintah. Hanya pernyataan yang diucapkan dengan otoritas mutlak. Jangan yang itu-itu saja. Malu kalau tamu datang, camilannya standar. Aku menoleh. Bibirku mengukir senyum tipis. Baik, Bu. Ada permintaan khusus. Pramudya melirikku sekilas, sudut bibirnya sedikit terangkat, bukan senyum, tapi lebih mirip seringai tipis. Tidak perlu repot. Yang penting rasanya tidak mengecewakan. Kalimat itu diucapkan seolah ia sudah tahu bahwa aku akan mengecewakannya. Aku menghela napas dalam-dalam. Inilah hidupku. Rutinitas harian yang dipenuhi tuntutan terselubung dan ekspektasi yang tak mungkin kupenuhi. Aku tahu, jauh di lubuk hati Pramudya, ia menginginkanku lenyap. Ia menginginkan Adi kembali sepenuhnya di bawah kendalinya. Dan aku, Sekar, dengan segala keterbatasanku, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa di rumah ini, di antara dinding-dinding mewah ini, aku adalah target.
Target dari perang dingin yang tak pernah kusangka akan memuncak sebentar lagi. Malam itu, saat Adi terlelap di sampingku, aku menatap langit-langit kamar. Rasa lelah yang mendalam menyergap. Apakah aku harus terus berjuang? Atau menyerah saja pada takdir yang diinginkan mertuaku? Tapi memikirkan menyerah berarti melepaskan Adi, suamiku, yang kucintai. Aku tidak bisa. Ada sesuatu yang menahan di dalam diriku. Sebuah kekuatan yang selama ini terpendam, yang mungkin akan segera bangkit untuk menghadapi badai yang akan datang. Aku hanya belum tahu, badai seperti apa yang akan menerjang. Pagi itu, rumah Pramudia bergemuruh dalam kesibukan persiapan arisan para sosialita. Aroma pandan dari kue-kue tradisional yang sedang dipanggang bercampur dengan wangi bunga sedap malam yang baru saja ditata asisten rumah tangga di sudut-sudut ruangan. Aku, Sekar, bergerak cekatan di dapur, memastikan semua hidangan pembuka tertata rapi di nampan-nampan perak. Sementara di ruang makan, Marni, asisten rumah tangga senior, sibuk menyusun piring-piring porselen terbaik. Pramudia sendiri tampil anggun dalam balutan kebaya sutra biru muda, sesekali berkeliling, menginspeksi dengan tatapan tajamnya. Marni, taplak meja itu sedikit miring. Atau, Sekar, pastikan kopi diseduh dengan air mendidih. Jangan sampai ada ampasnya. Suara halusnya selalu disisipi nada kontrol yang tak terbantahkan, seolah setiap detail kecil adalah cerminan dari kesempurnaan dirinya. Aku bisa merasakan tatapannya yang sesekali mencuri pandang ke arahku, tatapan aneh yang tidak hanya menilai masakanku, tapi juga diriku secara keseluruhan. Ada kilatan licik di matanya, seperti seorang pemain catur yang baru saja memindahkan pionnya dan menunggu reaksi lawan. Firasat buruk mulai merayap di benakku, firasat yang seringkali terbukti benar jika menyangkut intrik yang dimainkan mertuaku. Dalam 5 tahun pernikahanku dengan Adi, aku sudah belajar membaca setiap gurat di wajahnya, setiap jeda dalam kalimatnya. Kali ini, ia tampak terlalu tenang. Para tamu mulai berdatangan menjelang pukul 11 siang. Ruang keluarga yang luas segera dipenuhi gelak tawa renyah dan obrolan para wanita sosialita kota. Mereka, dengan perhiasan berkilauan dan tas tangan bermerek, saling bersapa, bertukar gosip terbaru, dan sesekali melirikku yang sesekali keluar masuk dapur membawa nampan berisi camilan. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang menyelidik, bukan sebagai menantu yang sibuk, melainkan sebagai objek pengamatan yang menarik, karena statusku yang berbeda di antara lingkungan mereka. Pramudia, di tengah kerumunan, berada di elemennya. Ia memimpin percakapan, memamerkan koleksi keramik antik, dan sesekali melempar senyum palsu ke arahku, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Saat semua orang asyik bercengkrama, menikmati hidangan dan kopi hangat, aku melihat Pramudia menyelinap diam-diam ke arah ruang kerja Adi. Biasanya ia tidak pernah masuk ke sana saat ada tamu, karena ruang itu dianggap wilayah pribadi Adi. Pergerakannya begitu cepat dan senyap, seolah tak ingin diperhatikan. Naluri pertahananku langsung berteriak. Aku memutuskan untuk mengikuti, bersembunyi di balik pilar besar di antara ruang tamu dan koridor, menguping. Suara Pramudia terdengar samar, berbisik pada seseorang di telepon. Ya, semuanya sudah siap. Nanti siang setelah mereka pergi, jam 1 tepat. Jangan sampai ada yang tahu. Ini rahasia kita berdua saja, Pak Budi. Nama itu, Pak Budi, adalah notaris yang sering mengurus properti keluarga Adi. Aku akan segera ke sana, dengan berkas itu. Nadanya begitu rahasia, penuh perhitungan, dan mengandung urgensi yang aneh. Dengan siapa dia berbicara? Apa berkas yang dimaksud? Dan mengapa ia harus merahasiakannya? Jantungku berpacu lebih cepat. Rasa ingin tahuku memuncak, bercampur dengan kecemasan yang mendalam. Aku menunggu dengan sabar hingga semua tamu sibuk dengan kegiatan masing-masing, dan Pramudia akhirnya kembali ke ruang tamu, melanjutkan perannya sebagai nyonya rumah yang sempurna. Diam-diam, dengan langkah seringan mungkin, aku menyelinap ke ruang kerja Adi.
Udara di sana terasa dingin, bercampur aroma kayu tua dari lemari buku dan sedikit bau kertas dari tumpukan dokumen. Aku melihat sekeliling. Tidak ada yang aneh. Semua terlihat rapi seperti biasa, kecuali laci meja kerja Adi, yang selalu tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Sekilas, aku melihat kilatan logam kecil di dalamnya. Sebuah kunci. Kunci brankas. Jantungku berdebar lebih kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhku. Brankas itu adalah tempat Adi menyimpan dokumen-dokumen penting keluarga, termasuk sertifikat rumah ini. Aku ingat betul Adi pernah menunjukkan tempatnya kepadaku saat awal pernikahan. Ia bilang hanya dia dan ibunya yang tahu kode brankas itu, serta menyimpan cadangan kuncinya di tempat tersembunyi. Aku sendiri tidak pernah tertarik untuk tahu lebih jauh. Merasa itu bukan urusanku dan menghargai privasi Adi. Tapi kini, kunci cadangan itu tergeletak begitu saja di laci yang sedikit terbuka. Ini bukan kebiasaan Adi. Dan Ibu Pramudia baru saja keluar dari ruangan ini. Rasa takut dan penasaran beradu dalam benakku. Mengapa kunci itu ada di sana? Mengapa Ibu Pramudia masuk ke ruang kerja? Sebuah dorongan kuat menyuruhku untuk memeriksa brankas itu, sekadar untuk menepis firasat buruk yang semakin pekat. Tanganku sedikit gemetar saat meraih kunci. Dengan hati-hati, aku mendekati lukisan besar pemandangan gunung yang menyamarkan brankas di balik dinding. Aku menggeser lukisan itu perlahan, memperlihatkan sebuah pintu brankas besi berwarna abu-abu tua. Aku memasukkan kunci, memutar gagangnya, dan menarik pintu besi itu terbuka. Napasku tertahan di tenggorokan. Ruang di dalamnya kosong melompong. Tidak ada sertifikat rumah, tidak ada akta tanah, tidak ada dokumen penting lainnya yang biasa tersimpan rapi. Hanya tumpukan berkas keuangan lama yang tak terlalu berharga, beberapa lembar saham yang sudah usang, dan sebuah map kosong. Sertifikat rumah. Itu aset terbesar keluarga. Ini adalah rumah warisan yang seharusnya menjadi pondasi masa depan kami. Kapan terakhir kali Adi mengeceknya? Minggu lalu? Seingatku, saat ia mencari dokumen asuransi untuk mobil. Saat itu, dia bilang sertifikat itu masih ada. Kepalaku mulai berputar kencang, berusaha menghubungkan kepingan teka-teki yang berserakan. Bisikan mertua di telepon dengan notaris Pak Budi, kunci brankas yang tertinggal, brankas yang kini kosong. Semuanya menunjuk pada satu kesimpulan mengerikan, Pramudia. Tapi untuk apa? Untuk apa ia mengambil sertifikat itu? Dan yang lebih penting, apa hubungannya dengan arisan hari ini? Atau lebih tepatnya, setelah arisan ini selesai? Apakah berkas yang dia sebutkan itu adalah sertifikat rumah? Aku mengembalikan kunci ke tempatnya, menutup brankas dengan hati-hati, dan mengembalikan lukisan seperti semula. Berusaha sebiasa mungkin, aku keluar dari ruang kerja, kembali ke keramaian arisan yang kini terasa hampa. Senyumku mengeras, ada lapisan tipis es di antara sapaan ramahku. Firasat burukku telah berubah menjadi teror yang nyata. Aku tahu, badai telah datang, dan kali ini, aku tidak hanya akan diseret ke tengah-tengahnya, tapi juga akan menjadi target utamanya. Aku harus berpikir cepat. Keramaian arisan yang memekakan telinga akhirnya bubar menjelang pukul 4 sore. Satu persatu, mobil-mobil mewah berjenis SUV dan sedan Eropa meninggalkan halaman rumah yang luas. Suasana rumah yang tadinya riuh dengan obrolan wanita-wanita sosialita, kini kembali senyap, hanya menyisakan gemericik piring yang dicuci Marni di dapur dan suara sayup-sayup televisi dari ruang keluarga. Pramudia kini duduk dengan tenang di sofa bludru favoritnya, menikmati sisa-sisa kemenangannya setelah sukses menjadi nyonya rumah yang sempurna di mata teman-temannya. Aku berusaha bersikap normal, berpura-pura sibuk membereskan remah-remah kue yang tercecer di meja dan menata kembali kursi-kursi yang bergeser. Namun, pikiranku melayang jauh, mengumpulkan semua kepingan puzzle yang baru saja kutemukan di ruang kerja Adi. Sekar, bersihkan yang benar. Kamu ini, dari tadi melamun terus. Tegur Pramudia tiba-tiba, tanpa menoleh,
Matanya terpaku pada layar televisi yang menayangkan drama Korea. Suaranya terdengar jengkel, seolah kehadiranku di sana hanyalah gangguan. Apa ada masalah di kepalamu? Jangan sampai besok sakit dan tidak bisa menyiapkan sarapan. Iya, Bu, jawabku singkat, mengusap meja dengan lap kain yang sedikit lembab. Tapi mataku melirik cepat ke arah tas tangan Pramudya yang tergeletak di sofa tunggal di sampingnya. Tas kulit buaya berwarna merah marun itu selalu terkunci rapat, bahkan jika hanya diletakkan di meja makan. Apakah berkas yang Pramudya sebutkan di telepon tadi, sertifikat rumah itu, ada di dalamnya? Rasa penasaran dan urgensi mencekikku. Aku harus tahu. Instingku mengatakan, jawaban atas kekosongan brankas itu ada di dalam tas itu. Saat Pramudya bangkit dari duduknya untuk pergi ke kamarnya, mungkin untuk beristirahat setelah lelah menjadi nyonya rumah yang sempurna, aku melihat sesuatu yang aneh. Sepasang sarung tangan putih tipis terselip keluar dari salah satu saku kecil di bagian luar tasnya. Sarung tangan itu tidak asing bagiku. Beberapa waktu lalu, saat membersihkan kamar Pramudya, aku pernah melihatnya di laci meja riasnya. Biasanya ia memakai sarung tangan itu saat menyentuh barang-barang antik yang rapuh, atau saat ia tak ingin meninggalkan sidik jari. Untuk apa ia memakainya? Dan mengapa ia menyimpannya di tasnya hari ini? Saat arisan? Apakah ia baru saja menyentuh sesuatu yang ingin ia jaga agar tidak meninggalkan jejak? Begitu pintu kamar Pramudya tertutup rapat, aku segera menghampiri sofa. Jantungku berdebar tak karuan, seakan mau melompat keluar dari dadaku. Dengan tangan gemetar, aku membuka tas tangan tersebut. Isinya hanya dompet kulit berwarna senada, ponsel keluaran terbaru, dan sebuah kotak perhiasan kecil dari Bludru. Tidak ada sertifikat rumah, tidak ada akta tanah, tidak ada dokumen penting lainnya. Sasaranku salah. Pramudya terlalu pintar untuk meninggalkan jejak begitu saja di tempat yang mudah ditemukan. Ia pasti sudah menyembunyikannya di tempat lain, atau sudah menyerahkannya pada Pak Budi. Aku tahu aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sertifikat rumah itu, aset keluarga yang seharusnya menjadi jaminan masa depan kami. Dan aku harus melakukannya tanpa sepengetahuan Pramudya, apalagi Adi. Jika Adi tahu, ia pasti akan langsung bertanya pada ibunya. Dan skenario Pramudya akan berlanjut dengan menuduhku mencampuri urusan keluarga, bahkan mungkin menyebarkan rumor bahwa akulah yang berniat buruk. Aku harus bergerak dalam senyap, mengumpulkan fakta, sebelum melangkah maju. Aku mulai memutar kembali semua percakapan yang kucuri dengar tadi siang dan hal-hal aneh yang kulihat. Nama, Pak Budi, notaris. Itu petunjuk terkuat. Jika sertifikat itu digadaikan, pasti melalui seorang notaris. Dan Pak Budi adalah notaris langganan keluarga Adi selama bertahun-tahun. Ia mengurus banyak properti milik keluarga ini. Malam harinya, saat Adi pulang kerja, ia tampak lelah. Wajahnya kusut, dan bahunya sedikit melorot. Ia langsung menuju kamar mandi, lalu makan malam dalam diam. Aku mencoba membuka percakapan ringan, bertanya tentang pekerjaannya atau hari-harinya di kantor, tapi ia hanya menjawab seadanya, dengan tatapan kosong. Ya, begitu saja, Sekar, atau cuma meeting biasa. Aku ingin sekali bertanya tentang sertifikat rumah, tentang brankas yang kosong. Tapi aku menahannya. Aku tidak punya bukti kuat yang bisa langsung kugunakan untuk mendesak Adi atau menjelaskan tuduhanku. Jika aku bertanya sekarang, aku akan menjadi pihak yang mencurigakan di mata Adi, sama seperti yang diinginkan ibunya. Aku harus menunggu, sampai aku memiliki bukti yang tak terbantahkan. Setelah Adi tertidur pulas di sampingku, aku bangkit perlahan dari tempat tidur, memastikan gerakanku tidak membangunkannya. Aku menyalakan laptop dengan tingkat kecerahan paling rendah dan mulai mencari informasi. Aku mencari nama, Pak Budi, notaris. Aku menemukan alamat kantornya, nomor telepon, dan bahkan beberapa ulasan pelanggan.
Aku juga mencari informasi tentang prosedur penggadaian sertifikat rumah di Indonesia. Yang kudapatkan adalah bahwa penggadaian sertifikat rumah biasanya melibatkan proses yang cukup rumit, membutuhkan banyak dokumen asli, dan tentu saja, tanda tangan pemilik sah, yaitu Adi, di hadapan notaris. Otakku bekerja keras. Jika Pramudya yang melakukan ini, bagaimana ia bisa mendapatkan tanda tangan Adi tanpa sepengetahuannya? Apakah ia memalsukannya? Pikiran itu membuatku merinding. Ibunya sendiri tega melakukan hal sekeji itu demi, entah apa tujuannya. Kecurigaan yang selama ini hanya samar-samar, kini mengeras menjadi keyakinan kuat. Aku mengambil keputusan. Besok, saat Adi dan Pramudya sama-sama pergi dari rumah, Adi ke kantor, Pramudya biasanya ada jadwal arisan atau pertemuan. Aku akan mendatangi kantor Pak Budi. Aku harus mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Aku harus mengumpulkan bukti. Ini bukan hanya tentang sertifikat rumah. Ini tentang martabatku yang terus diinjak-injak. Tentang kepercayaanku pada Adi yang mulai terkikis oleh intrik ibunya. Dan tentang masa depan pernikahan kami yang terancam. Aku menatap wajah Adi yang damai dalam tidurnya. Sebuah janji diam terukir dalam benakku. Aku tidak akan membiarkan kejahatan ini berlanjut. Aku akan melindungi rumah ini, dan aku akan melindungi suamiku dari intrik ibunya. Bahkan jika itu berarti aku harus bermain dengan cara yang lebih licik dari yang pernah kubayangkan. Kali ini, aku tidak akan kalah. Pagi esoknya, aku terbangun dengan sensasi dingin di perutku, campuran antara gugup yang mencengkeram dan tekad bulat yang mengeras. Mentari pagi baru saja menyentuh tirai jendela, tapi pikiranku sudah melaju jauh. Setelah menyiapkan sarapan seperti biasa, roti bakar dengan selai stroberi kesukaan Adi, dan teh hangat untuk Pramudya, aku memastikan Adi berangkat kerja dengan ciuman singkat di pipinya, dan Pramudya pergi ke sesi aerobik paginya yang rutin. Ia selalu mengklaim kegiatan itu untuk menjaga stamina sosialnya. Namun aku tahu itu lebih sering menjadi ajang pamer perhiasan dan koleksi tas tangan barunya. Begitu pintu gerbang tertutup di belakang mereka, aku segera bersiap. Aku memilih pakaian yang paling tidak mencolok dari lemari, celana jeans gelap yang nyaman, kaos longgar berwarna abu-abu, dan jaket tipis dengan tudung. Rambutku kuikat kuda rendah, disembunyikan di balik topi baseball agar tidak terlalu menarik perhatian. Aku tidak ingin terlihat seperti menantu dari keluarga terpandang yang sedang melakukan misi rahasia. Aku mengambil taksi online. Selama perjalanan, jantungku berdebar tak karuan. Setiap getaran mesin taksi, setiap pemandangan yang lewat di luar jendela, seolah mempercepat detak jantungku. Bagaimana jika Pramudya sudah memberitahu Pak Budi untuk tidak melayaniku? Bagaimana jika Pak Budi, sebagai notaris kepercayaan keluarga, menolak memberiku informasi, bahkan bersikap curiga padaku? Aku harus memiliki rencana cadangan, setidaknya strategi untuk mendapatkan informasi tanpa harus secara langsung berinteraksi. Tiba di depan alamat kantor notaris, aku melihat bangunan berlantai 2 yang cukup modern, terbuat dari paduan kaca gelap dan beton ekspos yang bersih. Plakat perunggu di depannya menuliskan dengan jelas, Kantor Notaris Pat Budi Santoso, SH, MKN. Di sana juga terpampang jam operasional. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Sebelum masuk begitu saja, aku memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Aku berjalan sedikit menyusuri trotoar, lalu menyeberang jalan dan menemukan sebuah kafe kecil yang terlihat sepi. Memesan secangkir teh lemon hangat, aku duduk di meja dekat jendela, berpura-pura asyik membaca majalah fashion yang ada di kafe. Tapi mataku terus terpaku pada pintu masuk kantor notaris di seberang jalan. Tidak butuh waktu lama sampai aku melihat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti di depan kantor notaris. Mobil itu sangat kukenal. Itu adalah mobil yang sering dipakai Pramudya untuk acara-acara khusus. Pramudya turun dari mobilnya, mengenakan blus sutra berwarna hijau zamrud yang anggun dan rok pensil, rambutnya disanggul rapi. Ia berjalan masuk ke dalam gedung dengan langkah mantap dan penuh percaya diri, seolah sedang melakukan kunjungan rutin biasa, bukan mengurus sesuatu yang mencurigakan.
Aku mencatat jam berapa ia masuk. Pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Firasatku semakin kuat. Ini berarti dugaanku benar. Ia memang ada urusan di sini hari ini, setelah arisan kemarin. Aku menunggu sekitar 1 jam. Setiap detik terasa begitu lama. Aku mengamati setiap orang yang keluar masuk, berusaha menangkap setiap detail. Pukul 11.20 WIB, Pramudya keluar dari kantor notaris. Kali ini, ia tidak sendiri. Seorang pria parubaya berkacamata tebal, dengan setelan jas rapi dan rambut yang mulai menipis, mengantarnya sampai ke mobil. Itulah Pak Budi, notaris yang kucari. Mereka tampak berbicara dengan akrab, sesekali tersenyum tipis. Pak Budi bahkan sempat membukakan pintu mobil untuk Pramudya sebelum mobil itu melaju pergi. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang penting dan rahasia. Begitu mobil Pramudya menghilang di tikungan, aku segera bergegas dari kafe. Aku melewati lobi kantor notaris, merasakan dinginnya AC yang menusuk kulit. Saat masuk, aku disambut oleh seorang resepsionis muda dengan senyum ramah yang terlihat agak canggung. Meja resepsionisnya tertata rapi, dengan beberapa tumpukan formulir dan sebuah papan pengumuman kecil di dinding belakangnya. "Selamat siang, Ibu," sapanya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Selamat siang," kataku, berusaha agar suaraku tidak terdengar gugup. Aku menarik napas. Saya ingin bertanya perihal dokumen properti. Saya dengar kantor ini mengurus properti keluarga Wibowo. Saya Sekar, istri Adi Wibowo. Aku sengaja menyebutkan namaku dengan jelas, berharap ada reaksi yang bisa kumanfaatkan. Resepsionis itu tampak sedikit terkejut mendengar nama Wibowo, yang memang cukup dikenal di kota ini, terutama di kalangan notaris dan pebisnis. "Oh, Ibu Sekar? Baik, Ibu. Silakan duduk sebentar. Bapak Budi baru saja selesai bertemu klien, dan sepertinya akan ada tamu lagi. Saya akan coba sampaikan." Ia menunjuk ke arah sofa empuk berwarna krem di sudut ruangan. Aku duduk di sofa, memindai sekeliling ruang tunggu yang sepi. Mataku terpaku pada sebuah papan pengumuman dari gabus di dinding samping meja resepsionis. Di sana, tertempel beberapa pemberitahuan tentang jadwal pengambilan dokumen, daftar klien yang akan bertemu hari itu, dan beberapa regulasi administratif lainnya. Di antara tumpukan kertas itu, sebuah secari kertas kecil berwarna kuning mencolok perhatianku. Sepertinya itu adalah daftar janji temu atau memo internal yang baru saja diperbarui. Aku pura-pura mengambil ponsel dan berpura-pura sibuk dengannya, mengetik sesuatu atau menggulir layar, tapi mataku fokus pada secari kertas kuning itu. Dengan cepat, aku memindai nama-nama dan jadwal yang tertulis rapi dengan tulisan tangan. Dan aku menemukannya, tertera di bagian tengah daftar, tepat di bawah jadwal pertemuan pagi hari, Ibu Pramudya Wibowo, penandatanganan akta jual beli perjanjian gadai, pukul 13. Ada catatan kecil di sampingnya, ditulis dengan pensil. Perwakilan, adik klien, BPK Kusuma. Jantungku berdegup kencang hingga terasa di telingaku. Akta jual beli atau perjanjian gadai. Ini artinya, sertifikat rumah itu sedang dalam proses dialihkan kepemilikannya atau digunakan sebagai jaminan pinjaman. Dan nama adik Pramudya, Kusuma, juga disebutkan. Jadi ini benar-benar terencana. Mereka berdua. Tapi, mengapa Adi tidak ikut menandatangani jika ini properti atas namanya? Dan mengapa ada pilihan, akta jual beli perjanjian gadai? Apakah mereka mencoba untuk menjualnya secara diam-diam, atau menggadaikannya untuk mendapatkan uang? Pikiran itu membuatku merinding. Ibunya sendiri tega melakukan hal sekeji itu? Aku cepat-cepat mengeluarkan ponselku dan, dengan gerakan sepelan dan senatural mungkin, aku mengambil beberapa foto close-up dari secari kertas itu. Ini adalah bukti awal yang sangat penting, sebuah petunjuk krusial yang bisa membuka tabir kebenaran. Tak lama kemudian, resepsionis itu kembali menghampiriku. "Mohon maaf sekali, Ibu Sekar,
katanya dengan nada sedikit bersalah. Bapak Budi saat ini sedang tidak bisa ditemui. Beliau baru saja pergi untuk urusan mendesak di luar kantor. Mungkin ibu bisa membuat janji temu lain waktu. Ada nada permintaan maaf di suaranya, tapi aku tahu ini pasti instruksi langsung dari Pramudia. Ia tidak ingin aku bertemu Pak Budi, khawatir aku akan membongkar rahasianya. Oh, begitu ya? Sayang sekali, kataku, berusaha menyembunyikan kekecewaan dan rasa geram yang mendidih di dalam diriku. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Saya akan hubungi lagi nanti untuk menjadwalkan ulang. Aku tersenyum tipis, berdiri dari sofa. Meskipun tidak berhasil bertemu Pak Budi, aku merasa lega sekaligus dipenuhi amarah. Lega karena dugaanku tidak meleset dan aku mendapatkan bukti nyata. Marah karena mertuaku benar-benar berani melakukan hal sejauh ini. Aku berhasil mendapatkan bukti awal, secari kertas itu sudah cukup menjadi pintu masuk yang tak terbantahkan. Pramudia memang datang ke sini untuk mengurus sertifikat rumah. Entah itu dijual atau digadaikan, dan ia melibatkan adiknya, Kusuma, dalam rencana busuknya. Aku meninggalkan kantor notaris dengan kepala tegak, meskipun hati masih bergemuruh dengan campuran emosi. Ada kesedihan karena pengkhianatan ini, tapi juga ada bara api tekad yang menyala. Permainan baru saja dimulai, dan aku, Sekar, tidak akan menyerah. Aku sudah menemukan jejak pertama, dan aku akan mengikutinya sampai ke ujung, membongkar setiap lapisan kebohongan yang telah mereka rajut. Perasaanku campur aduk saat kembali ke rumah. Ada rasa lega bercampur pahit karena dugaanku tidak meleset. Pramudia memang mendatangi notaris. Tapi juga ada amarah yang mendidih, membakar di dadaku. Mertuaku benar-benar melakukannya. Mereka benar-benar berencana menggadaikan atau bahkan menjual rumah ini secara diam-diam, rumah yang menjadi satu-satunya aset terbesar Adi. Dan Adi, suamiku sendiri, ia sama sekali tidak tahu, terbuai dalam kepatuhan buta pada ibunya. Firasat buruk yang selama ini hanya samar-samar, kini mengeras menjadi kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Aku mengunci pintu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang bisa menguping atau mengintip. Tanganku gemetar saat mengeluarkan ponsel. Foto secari kertas dari kantor notaris itu menjadi fokusku. Layar ponsel memancarkan tulisan tangan yang terburu-buru. Ibu Pramudia Wibowo, penandatanganan akta jual beli perjanjian gadai, pukul 13. Perwakilan, adik klien, BPK Kusuma. Ini adalah bukti kuat yang aku butuhkan, sebuah gerbang menuju kebenaran. Namun, ini saja belum cukup. Aku harus mendapatkan lebih banyak detail. Aku butuh informasi spesifik tentang pinjaman itu jika memang digadaikan, atau siapa pembelinya jika dijual. Dan yang paling penting, aku harus menemukan cara untuk mengakses informasi itu tanpa menimbulkan kecurigaan, tanpa mengundang perhatian mertuaku. Pikiranku berpacu, melayang dari satu skenario ke skenario lain. Bagaimana aku bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tanpa harus berhadapan langsung dengan Pak Budi, notaris yang jelas-jelas bekerja sama dengan Pramudia, atau bahkan Pramudia sendiri? Menggali informasi secara terang-terangan sama saja bunuh diri. Aku tahu Adi memiliki beberapa teman baik di dunia perbankan dan keuangan. Salah satunya adalah Risa, teman kuliah Adi yang kini bekerja di sebuah bank swasta besar. Risa adalah orang yang cerdas, memiliki jaringan luas, dan cukup terbuka. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara kantor Adi, dan kami cukup akrab, sesekali bertukar pesan ringan. Aku memegang ponsel, ragu-ragu. Haruskah aku melibatkan Risa? Ini bisa berisiko, melibatkannya dalam masalah keluarga yang rumit. Tapi ia mungkin satu-satunya harapanku untuk mendapatkan informasi dari dalam. Aku memutuskan untuk tidak menghubunginya secara langsung. Setidaknya belum. Aku ingin melihat apakah ada cara lain terlebih dahulu, mencari jejak digital yang mungkin terlewatkan. Aku mulai menjelajahi internet lagi, mencari informasi tentang
pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah, dan prosedur cek status sertifikat properti di Indonesia. Aku menemukan bahwa biasanya, informasi tentang properti yang digadaikan atau dijual akan terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, BPN. Namun untuk mengaksesnya secara langsung, biasanya membutuhkan surat kuasa atau identitas pemilik yang sah. Ini jelas tidak mungkin bagiku saat ini. Pramudia tidak akan pernah memberiku akses, dan meminta Adi melakukannya akan langsung membunyikan alarm baginya. Kemudian, sebuah ide terlintas di benakku, seperti kilat di tengah badai. Pramudia selalu bangga dengan koneksinya. Ia sering pamer tentang temannya yang orang penting di Bank A, atau direktur di perusahaan B. Aku ingat ia sering menelepon seseorang bernama Bu Rini, yang konon adalah kepala cabang sebuah bank swasta terkemuka di pusat kota. Aku ingat nama bank itu karena beberapa kali Pramudia menyarankan Adi untuk membuka rekening di sana, bahkan memberikan kartu nama Bu Rini secara langsung. Pramudia sangat menekankan betapa berpengaruhnya Bu Rini ini dalam lingkaran sosialnya. Dengan hati-hati, aku mencari nama Rini Wulandari dan bank yang disebutkan Pramudia di LinkedIn. Aku menemukan profil seorang wanita parubaya bernama Rini Wulandari, tercatat sebagai kepala cabang Bank Makmur Jaya. Foto profilnya cocok persis dengan wanita yang pernah kulihat bersama Pramudia di beberapa acara keluarga atau pertemuan sosial. Koneksi ini terlalu kuat untuk diabaikan. Aku mulai memikirkan sebuah rencana. Aku tidak bisa langsung bertanya tentang sertifikat rumah itu, atau tentang pinjaman yang mungkin terkait. Itu akan terlalu mencurigakan. Apalagi jika Pramudia sudah memberitahu Bu Rini. Aku harus menemukan cara yang lebih halus, yang tidak akan mengarahkan kecurigaan padaku. Aku butuh cara untuk memulung informasi. Seolah-olah aku tidak tahu apa-apa. Seolah aku hanya menanyakan hal umum atau mengkhawatirkan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, aku teringat sebuah percakapan beberapa bulan lalu. Adi pernah mengeluh padaku tentang kartu kreditnya yang limitnya tiba-tiba naik drastis tanpa ia ajukan. Ia curiga ada campur tangan ibunya yang seringkali berusaha mengatur keuangannya secara sepihak, meskipun Adi sudah dewasa dan memiliki penghasilan sendiri. Saat itu, Adi hanya menganggapnya sebagai kehilafan sang ibu yang terlalu peduli. Tapi kini, sepertinya ini bisa jadi celah. Sebuah alasan yang masuk akal bagiku untuk menghubungi Risa, teman Adi di bank. Aku memantapkan diri. Dengan suara yang kuseting agar terdengar santai dan sedikit khawatir. Seperti istri pada umumnya yang cemas soal keuangan suami, aku menghubungi Risa. Hai, Risa? Apa kabar? Maaf banget mengganggu waktumu. Riz, aku mau tanya sesuatu, ini tentang Adi. Risa menjawab dengan nada ramah yang menenangkan. Hai, Sekar. Baik, kok. Santai saja. Ada apa dengan Adi? Sakit dia? Bukan sakit, kataku cepat, berusaha menjaga nada bicaraku tetap wajar. Begini, aku baru sadar ada beberapa tagihan kartu kredit Adi yang nominalnya aneh. Besar sekali. Padahal setahuku dia tidak membeli barang-barang mahal belakangan ini. Aku jadi agak khawatir. Aku tahu kamu di bank. Mungkin kamu tahu prosedur atau bagaimana cara mengecek riwayat transaksi atau kalau ada pinjaman atas nama Adi yang tidak kami ketahui. Riz? Aku sengaja menyinggung kata pinjaman untuk memancing. Berharap Risa akan membahasnya lebih lanjut. Risa terdiam sejenak di ujung telepon. Mungkin memproses permintaanku yang tidak biasa. Oh, begitu ya, Sekar? Aku tidak bisa mengakses data nasabah sembarangan. Itu pelanggaran privasi, kamu tahu sendiri kan? Aku tahu, Riz. Aku tidak minta kamu melanggar aturan. Kataku cepat, meyakinkannya. Aku hanya ingin tahu prosedur umum. Bagaimana cara seseorang bisa meminjam uang dengan jaminan properti tanpa sepengetahuan pasangan sahnya? Atau, apakah ada cara untuk mengecek apakah sebuah properti sedang diagunkan di bank tertentu, tanpa harus menunjukkan sertifikatnya? Aku tahu aku sedang memancing di air keruh,
mengarahkannya pada isu utama tanpa menyebutkannya secara langsung, tapi aku harus melakukannya. Secara umumnya, Sekar, untuk pinjaman dengan jaminan properti, bank pasti membutuhkan tanda tangan persetujuan suami istri jika nasabahnya sudah menikah, dan tentu saja persetujuan pemilik sah di hadapan notaris. Semua dokumen harus lengkap dan asli. Dan yang paling penting, sertifikat aslinya akan dipegang bank selama masa pinjaman. Jelas Risa, suaranya sedikit lebih formal, menjelaskan prosedur baku. Tapi, kalau ada kejanggalan, seperti tanda tangan palsu atau dokumen yang tidak lengkap, itu bisa jadi masalah besar, dan pinjaman itu bisa dibatalkan. Jantungku berdebar lagi. Tanda tangan palsu. Gumamku pelan, kalimat itu menggema di kepalaku. Ide itu membuatku mual, memikirkan betapa jauhnya Pramudya bisa bertindak. Apakah ada cara untuk mengecek semua pinjaman atas nama seseorang di seluruh bank? Seperti BI checking atau Slik OJK? Aku bertanya lagi, mencari celah lain. Oh, tentu saja. Setiap orang bisa mengajukan permintaan Slik OJK untuk melihat riwayat kredit mereka sendiri. Kalau Adi mau, dia bisa ajukan itu haknya, kata Risa. Tapi itu hanya menunjukkan status pinjaman dan riwayat pembayarannya, bukan detail agunan atau dokumen yang digunakan. Untuk itu, harus langsung ke bank yang memberikan pinjaman. Begitu ya? Aku mencoba menyembunyikan kekecewaan yang samar. Terima kasih banyak ya, Risa. Maaf sudah mengganggu waktumu. Aku coba bicarakan ini dengan Adi nanti. Tidak masalah, Sekar. Semoga cepat beres ya, dan Adi tidak kenapa-kenapa. Tutup Risa dengan nada simpati. Meskipun tidak mendapatkan informasi spesifik tentang sertifikat itu atau bank yang terlibat, percakapanku dengan Risa memberikan petunjuk penting. Kemungkinan adanya tanda tangan palsu yang harus kubuktikan, dan bahwa sertifikat itu akan dipegang oleh bank jika memang digadaikan. Ini berarti, jika pinjaman itu benar-benar ada, sertifikat rumah itu tidak lagi di rumah ini, melainkan aman di brankas bank tertentu. Dan, Pak Budi, di kantor notaris itu, kemungkinan besar hanya memfasilitasi perjanjian gadai atau penjualan awal. Aku kembali menatap foto secari kertas di ponsel. Akta jual beli perjanjian gadai. Ada dua kemungkinan besar. Jika itu akta jual beli, itu lebih parah, berarti rumah ini sudah bukan milik kami. Jika itu perjanjian gadai, berarti ada pinjaman besar yang harus dilunasi. Aku perlu tahu bank mana yang terlibat. Pikiran itu membawaku kembali ke nama Bu Rini dari Bank Makmur Jaya yang disebutkan Pramudya. Ada koneksi yang mencurigakan antara mereka, dan mungkin itulah jawabannya. Malam itu, setelah Adi terlelap pulas dalam tidurnya, aku kembali membuka laptop. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencari jejak digital apapun yang bisa kutemukan, mencoba menghubungkan semua titik. Aku merasa seperti detektif pribadiku sendiri, mengumpulkan serpihan bukti satu persatu. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari permainan yang jauh lebih rumit. Aku harus lebih pintar dari mereka. Malam itu, setelah percakapan dengan Risa yang tidak memberiku informasi spesifik tapi menguatkan dugaanku, serta penelusuran singkatku di internet tentang modus pinjaman properti, tidur terasa sangat sulit. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Pramudya dengan senyum liciknya melintas. Pikiranku terus berputar, menyusun strategi, mencoba mengisi setiap celah dalam rencana mertuaku. Bukti dari kantor notaris, meskipun kuat sebagai petunjuk awal, masih bisa disangkal. Penandatanganan akta jual beli perjanjian gadai, bisa saja merujuk pada properti lain yang mereka miliki, atau mereka bisa berdalih bahwa itu adalah persiapan awal yang belum final, hanya sekadar konsultasi. Aku butuh sesuatu yang lebih konkret, sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang bisa mengikat Pramudya dan adiknya secara langsung dengan sertifikat rumah ini dan menunjukkan niat busuk mereka. Aku kembali mengingat detail percakapan Pramudya di telepon saat arisan kemarin, nada suaranya yang rahasia, dan bagaimana ia menyelinap ke ruang kerja Adi dengan begitu hati-hati.
Aku juga teringat akan brankas yang kosong melompong. Satu-satunya cara untuk membuktikan keterlibatan Pramutya secara mutlak adalah dengan mendapatkan bukti visual atau audio. Tapi bagaimana? Aku tidak bisa menguntit mereka setiap saat. Aku butuh mata dan telinga yang bisa bekerja 24 jam tanpa terdeteksi. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku, berani dan sedikit gila. Beberapa bulan lalu, Adi pernah membeli kamera keamanan kecil untuk memantau garasi saat kami berlibur panjang. Kamera itu ukurannya sangat ringkas, hanya sebesar ibu jari orang dewasa, bisa terhubung ke ponsel melalui aplikasi khusus, dan memiliki fitur perekam otomatis yang cukup canggih jika mendeteksi gerakan atau suara. Aku ingat Adi menyimpannya di kotak perkakas di gudang belakang rumah. Setelah kami pulang liburan, aku menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Setelah memastikan Adi sudah terlelap pulas dan tidak ada suara sedikit pun dari kamar Pramutya. Jam dinding di kamar menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku bangkit dari tempat tidur, bergerak sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Dengan langkah mengendap-endap, aku menuruni tangga, menuju gudang yang terletak di sudut belakang rumah. Udara di sana lembab, berbau debu, dan sedikit pengap. Aku meraba-raba dalam gelap hingga tanganku menemukan kotak perkakas Adi yang terbuat dari plastik keras. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam kain lap tua, adalah kamera kecil itu. Sebuah senter kecil dari ponselku menerangi instruksi singkat pada kemasan. Aku membawa kamera itu kembali ke kamarku, menutup pintu dengan hati-hati. Dalam remang cahaya lampu tidur, aku membaca kembali instruksinya, memastikan aku bisa mengoperasikannya dengan benar. Kamera itu memang dirancang untuk penggunaan tersembunyi. Dengan tekad yang bulat, aku tahu di mana aku harus memasangnya. Di ruang kerja Adi, tepat di area brankas. Aku yakin, Pramutya pasti akan kembali ke sana suatu saat. Mungkin untuk memeriksa sesuatu, mengambil atau menyusun kembali rencananya, atau bahkan sekadar memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Pagi harinya, aku menjalankan rutinitasku seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengantar Adi ke pintu dengan senyum tipis, dan memastikan Pramutya sudah ada di meja makan, membaca koran pagi. Ia terlihat sangat tenang, bahkan tersenyum tipis padaku saat aku menuangkan tehnya. Senyum yang kini terasa lebih dingin dan menakutkan dari sebelumnya, seolah menyimpan 1000 rahasia. Setelah Adi berangkat dan Pramutya mulai sibuk dengan urusannya sendiri di ruang keluarga, biasanya menonton serial drama pagi atau menelepon teman-temannya, aku bergegas ke ruang kerja. Jantungku berdebar kencang saat aku memegang kamera kecil di tanganku. Tanganku sedikit berkeringat. Aku membuka pintu ruang kerja perlahan, lalu menutupnya kembali. Aku mencari tempat yang paling strategis namun tidak mencurigakan. Tempat di mana kamera bisa mendapatkan sudut pandang terbaik ke arah brankas dan meja kerja, tanpa terlihat oleh mata telanjang. Pandanganku jatuh pada tumpukan buku-buku tebal di rak buku besar yang menghadap langsung ke arah brankas. Rak itu penuh sesak dengan ensiklopedia tua dan buku-buku hukum yang jarang disentuh. Aku memilih salah satu buku yang paling besar dan tebal, berjudul Hukum Agraria Indonesia. Lalu dengan hati-hati menggunakan pisau cutter kecil yang kubawa, membuat lubang kecil di bagian tulang bukunya, tepat di area yang tidak terlalu terlihat jika buku itu berada di rak. Lubang itu cukup besar untuk lensa kamera. Aku memasang kamera di sana, memastikan lensa kecilnya mengarah sempurna ke area brankas dan juga ke bagian depan meja kerja Adi. Kabelnya kuselipkan di antara buku-buku lain, membuatnya tidak terlihat sama sekali. Jika seseorang melihat dari dekat, buku itu akan terlihat seperti buku biasa. Aku mengaktifkan kamera, menghubungkannya ke ponselku melalui aplikasi khusus. Aku melakukan beberapa tes, memastikan rekaman gambar jelas dan suara bisa tertangkap dengan baik. Aku bahkan mencoba berbicara pelan untuk melihat apakah suaraku terekam. Hasilnya memuaskan. Setelah puas, aku mengembalikan semua buku ke posisinya semula di rak, membuat semuanya terlihat alami dan tidak tersentuh. Tidak ada seorang pun yang akan menyadari keberadaan kamera itu, kecuali mereka mencarinya dengan sangat teliti dan mencurigai sesuatu.
Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Menunggu momen ketika Pramudya, atau mungkin Kusuma, kembali beraksi di ruang kerja itu, atau bahkan sekadar membahas rencana mereka. Aku akan membiarkan mereka merasa aman, merasa bahwa rencana mereka sempurna dan tidak ada yang mengawasi. Aku akan menunggu hingga mereka menunjukkan tangan kotor mereka sendiri di depan lensa kameraku. Hari-hari berikutnya terasa sangat panjang dan menegangkan. Setiap kali ponselku bergetar, aku langsung panik. Berharap itu adalah notifikasi dari aplikasi kamera, sebuah tanda bahwa ada gerakan di ruang kerja. Tapi itu selalu hanya pesan biasa atau notifikasi media sosial. Aku harus tetap bersabar. Aku terus melakukan rutinitas harian seperti biasa, bersikap seperti tidak ada apa-apa, mengamati Pramudya dengan lebih cermat, mendengarkan percakapan teleponnya dengan lebih saksama. Aku mencoba mencari tahu apakah ia ada janji lain dengan Pak Budi, atau apakah ia terlihat sering masuk ke ruang kerja. Namun, ia bertindak sangat hati-hati, seolah tahu aku sedang mengawasinya, meskipun ia tidak tahu bagaimana. Aku tahu, permainan ini bukan hanya tentang siapa yang paling licik, tapi juga tentang siapa yang paling sabar dan strategis. Dan aku, Sekar, punya cukup kesabaran untuk menunggu bukti yang akan menjatuhkan mereka. Aku akan membiarkan mereka menggali lubang mereka sendiri dengan keyakinan palsu bahwa mereka telah menang. Dan ketika saatnya tiba, ketika bukti itu ada di tanganku, aku akan memastikan mereka jatuh sejatuh-jatuhnya, tanpa ada jalan kembali. Hari-hari berikutnya berlalu lambat. Setiap detiknya terasa seperti menahan napas. Aku menjalani rutinitas rumah tangga seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengantar adik ke pintu dengan senyum yang dipaksakan, dan melihat Pramudya sibuk dengan segala urusannya yang rahasia. Namun di balik permukaan yang tenang itu, ada kecemasan yang terus-menerus menggerogoti jiwaku. Aku selalu membawa ponselku kemanapun aku pergi. Sesekali diam-diam memeriksa aplikasi kamera yang terhubung ke ruang kerja. Setiap kali ada notifikasi, motion detected. Jantungku berdegup kencang, berharap ini adalah saatnya. Namun, selalu berakhir dengan kekecewaan, hanya Adi yang masuk untuk mengambil berkas, atau Marni, asisten rumah tangga, yang membersihkan ruangan. Pramudya tidak menunjukkan gelagat mencurigakan sama sekali terkait ruang kerja itu. Ia seolah menghilang dari sana, seperti tikus yang mencium perangkap yang tersembunyi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Pramudya sudah curiga? Apakah ia menunda rencananya karena merasa ada yang mengawasi? Atau mungkin ia sudah menyelesaikan urusan sertifikat rumah itu dan sekarang hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkanku? Kecemasan itu mulai meracuni pikiranku, membuatku sulit tidur di malam hari. Setiap malam, aku berbaring di samping Adi yang terlelap, merenungkan betapa rapuhnya kehidupanku saat ini. Adi sendiri tampaknya tidak menyadari ketegangan yang menyelimutiku, atau kebohongan yang dirajut ibunya. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, terlalu polos, atau terlalu naif untuk melihat intrik yang sedang dimainkan di bawah atap rumahnya sendiri. Hingga suatu siang, tepat seminggu setelah aku memasang kamera pengintai itu, aku sedang membereskan jemuran kain di halaman belakang, di bawah terik matahari yang mulai menyengat, ketika ponselku tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah notifikasi dari aplikasi kamera. Motion detected. Ruang kerja. Kali ini, jantungku langsung berdebar lebih kencang dari biasanya, berpacu seperti genderang perang. Perasaan itu berbeda. Ada firasat kuat, dingin, namun juga penuh antisipasi, bahwa ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Aku segera menyelinap masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamarku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka aplikasi. Video mulai diputar. Kualitas gambarnya cukup jernih, dan suaranya tertangkap dengan baik, meskipun ada sedikit his latar belakang. Layar menunjukkan ruang kerja yang sunyi dan rapi, dengan cahaya matahari masuk dari jendela. Lalu, pintu terbuka perlahan, engselnya sedikit berderit. Sosok Pramudya muncul di bingkai, wajahnya tampak tegang, namun dengan kilatan determinasi yang menakutkan.
Ia menutup pintu di belakangnya dengan sangat hati-hati, lalu mendekat ke arah meja kerja Adi. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya, sebuah map coklat usang, yang warnanya hampir menyatu dengan warna meja kayu. Ia meletakkan map itu di meja, lalu meraih telepon rumah yang ada di meja Adi. Aku melihatnya menekan beberapa angka dengan jemarinya yang ramping, seperti seorang operator telepon profesional. Tak lama kemudian, ia mulai berbicara. "Halo, Kusuma? Ya, ini aku. Bagaimana? Semua lancar? Tidak ada kendala, kan?" Suara Pramutya terdengar berbisik, nadanya begitu rahasia, namun jelas tertangkap oleh mikrofon kamera. Ada nada tergesa-gesa dalam suaranya. Suara Kusuma, adik Pramutya, terdengar dari seberang telepon, sedikit pecah tapi masih bisa kudengar jelas. "Sudah kutransfer ke rekening bank kita yang baru, Kak. Semua beres. Bank sudah konfirmasi. Aku juga sudah mengirimkan dokumen yang sudah ditandatangani Adi." Jantungku serasa berhenti berdetak. Rekening bank baru? Mereka membuat rekening terpisah untuk ini, untuk menampung uang hasil penggadaian atau penjualan rumah? Dan dokumen yang sudah ditandatangani Adi? Itu pasti pemalsuan tanda tangan. Leherku tercekat. Aku bisa merasakan darah mendidih di pembuluh darahku. Pramutya terkekeh pelan. Tawa yang terdengar dingin, licik, dan penuh kemenangan. Tawa yang mengiris telingaku. Bagus. Kalau begitu, aman. Dia tidak akan pernah menyangka. Adi itu terlalu polos, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan Sekar, dia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pikir kita ini bodoh. Pramutya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih kejam. "Sekarang tinggal menunggu waktu saja. Biarkan pinjaman itu berjalan dulu beberapa bulan. Biarkan Adi yang membayar cicilannya tanpa tahu apa yang terjadi. Setelah itu, kita bisa minta bank untuk melelang rumah ini jika Adi tidak bisa bayar cicilan, dan kita pastikan dia tidak akan mampu. Lalu, kita ambil lagi dengan nama Kusuma. Dengan begitu, rumah ini akan bersih dari nama Sekar. Dia akan diusir, dan Adi akan menceraikannya karena ia merasa Sekar tidak becus menjaga harta keluarga, tidak becus mengelola uang, dan hanya membawa masalah." Setiap kata yang keluar dari mulut Pramutya adalah pukulan telak bagiku. Leherku tercekat, napasku tertahan. Aku bisa merasakan air mata menggenang di mataku, bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membakar. Kemarahan yang begitu pekat, seolah bara api kini menyala di dalam diriku. Selama ini, mereka benar-benar merencanakan ini semua. Mereka ingin menghancurkan hidupku secara total, mengusirku dari rumah ini, membuatku kehilangan segalanya, termasuk Adi, suamiku. Dan mereka melakukannya dengan begitu keji, mengorbankan rumah milik putra mereka sendiri, hanya untuk menyingkirkanku. Pramutya kemudian membuka map coklat itu di atas meja. Di dalamnya, terlihat beberapa lembar kertas. Ia mengeluarkan salah satunya. Itu adalah sertifikat rumah. Bentuk dan capnya tak salah lagi. Ada juga beberapa lembar dokumen lain yang mirip dengan perjanjian pinjaman atau penggadaian. Ia tersenyum puas, membelai sertifikat itu seolah benda itu adalah harta karun miliknya yang telah ia raih dengan susah payah. Matanya berkilat penuh kemenangan. Lalu, ia memasukkan kembali sertifikat itu ke dalam map, dan menyimpannya di balik laci terkunci di meja kerjanya. Laci yang selalu ia kunci dan kuncinya selalu ia bawa. Laci yang sebelumnya tidak pernah terlihat olehku, tapi kini menjadi saksi bisu kejahatannya. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Setiap detailnya jelas, tak terbantahkan. Wajah Pramutya yang penuh kejahatan, sorot matanya yang licik, suaranya yang dengan santai merencanakan kehancuranku, pengakuannya tentang rekening bank baru yang digunakan untuk menyembunyikan uang pinjaman, rencananya untuk melelang rumah, dan bukti fisik sertifikat rumah yang kini ada di tangannya.
Aku bahkan bisa melihat sekilas tulisan tangan Adi yang dipalsukan pada salah satu dokumen yang dia pegang sebelum memasukkannya ke laci. Mereka benar-benar tega. Ini bukan sekadar bukti. Ini adalah bom waktu yang siap meledak di wajah mereka. Ini adalah pengakuan yang tak terbantahkan. Dan aku, Sekar, punya semuanya dalam bentuk rekaman video yang jelas. Rasa lemah dan putus asa yang selama ini kurasakan kini berubah menjadi kekuatan. Bara api amarah dalam diriku membara. Tapi bukan amarah yang membutakan. Ini adalah amarah yang memberiku kejelasan. Memicu setiap sel dalam tubuhku untuk bangkit dan melawan. Mereka ingin bermain licik? Baik. Aku akan membalasnya dengan permainan yang jauh lebih licik lagi. Aku mengakhiri rekaman, menyimpan video itu dengan sangat hati-hati di beberapa cloud storage dan perangkat berbeda, termasuk flash drive yang tersembunyi. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Kali ini, aku akan membalikkan keadaan. Mereka yang akan menyesal telah meremehkan seorang Sekar. Rekaman video itu, dengan segala kengerian dan kejelasannya, memutar ulang tanpa henti di benakku, bahkan setelah ponselku tutup rapat dan kusembunyikan di laci terdalam nakas. Suara Pramudia yang keji, tawa liciknya yang menusuk, dan rencana jahatnya untuk menghancurkan seluruh hidupku, mengusirku dari rumah ini, memiskinkanku, bahkan memisahkan aku dari Adi. Semua itu mengukir luka yang dalam, luka yang terasa perih namun secara aneh justru menyulut bara api di dalam diriku. Perasaan sakit hati dan pengkhianatan yang selama ini menggerogoti, kini bercampur dengan amarah yang dingin, membeku menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Aku tak lagi merasa rapuh atau putus asa seperti berbulan-bulan terakhir. Yang ada hanyalah sebuah kebekuan hati, sebuah dinding baja yang kubangun untuk melindungi diri, dan dari sana, aku akan menyusun sebuah rencana. Rencana yang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk membalas. Malam itu, seperti biasa, aku berbaring di samping Adi. Ia terlelap pulas, napasnya teratur dan tenang. Aku menatap wajahnya yang damai dalam gelap. Bagaimana bisa ia begitu buta? Begitu naif terhadap niat jahat ibunya sendiri? Apakah ia benar-benar mencintaiku? Ataukah ia hanya boneka yang mudah dimanipulasi oleh ibunya? Pikiran-pikiran ini menari-nari dalam benakku, mengikis sisa-sisa kepercayaan yang masih ada pada sosok Adi yang selama ini kuanggap pelindungku. Namun, aku tahu aku tidak bisa menyerah begitu saja pada pernikahan ini. Ini adalah rumahku, masa depanku yang mereka coba rampas, dan aku akan melawannya. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Adi, agar ia terbangun dari mimpi buruk yang diciptakan ibunya. Mimpi yang bisa menghancurkan dirinya sendiri secara finansial. Aku mulai menyusun garis besar strategiku, menyusunnya di dalam kepala, seolah merangkai benang kusut menjadi jaring yang tak terlihat. Pertama, kerahasiaan mutlak. Tidak ada seorang pun, tidak satu jiwa pun, yang boleh tahu bahwa aku sudah memiliki rekaman itu, apalagi Pramudia atau Adi. Mereka harus terus merasa aman, merasa bahwa mereka memegang kendali penuh atas situasi, merasa bahwa aku masih dalam genggaman mereka. Ini adalah kunci. Kedua, bukti tak terbantahkan. Rekaman video ini adalah senjata utamaku, tapi aku harus siap dengan segala kemungkinan penolakan atau pemalsuan balik dari mereka. Aku harus memiliki salinan di banyak tempat aman, mungkin di cloud, hard disk eksternal, dan flash drive tersembunyi. Ketiga, target yang tepat. Aku tidak hanya akan fokus pada Pramudia, tetapi juga adiknya, Kusuma, yang jelas-jelas terlibat. Mereka berdua harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka, tanpa kecuali. Keesokan harinya, aku memulai langkah pertamaku dalam permainan ini. Aku harus mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Kusuma. Pramudia sering membanggakan adiknya itu, seorang pengusaha kecil yang cerdas, dan sering membantu urusan keluarga. Aku ingat Kusuma memiliki sebuah toko kelontong besar di pasar tradisional yang cukup ramai, tempat Pramudia kadang mengajakku belanja. Aku juga tahu Adi pernah menyebutkan bahwa Kusuma sering meminjam uang dari Pramudia untuk modal usahanya.
Kadang bahkan Pramutya yang sengaja memberikan pinjaman itu dengan imbalan sesuatu. Ini bisa menjadi celah, sebuah kelemahan yang bisa kumanfaatkan. Aku juga mulai mencari tahu tentang seluk-beluk hukum terkait pemalsuan tanda tangan dan penggadaian properti tanpa persetujuan pemilik sah. Aku menghabiskan berjam-jam membaca artikel hukum online dan forum diskusi. Yang kudapatkan adalah bahwa tindakan seperti itu adalah tindak pidana serius, yang bisa berujung pada tuntutan hukum, denda yang besar, dan bahkan hukuman penjara bertahun-tahun. Ini memberiku keyakinan lebih. Aku tidak hanya akan diusir dan diceraikan. Aku memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan mereka, tidak hanya secara moral tapi juga secara legal. Aku sengaja mulai mengubah sedikit perilakuku di rumah. Aku tetap menjadi menantu yang patuh, mengerjakan semua tugasku dengan rapi, tapi kini ada lapisan ketenangan yang dingin dalam diriku. Senyumku pada Pramutya tidak lagi tegang atau penuh harap, melainkan sebuah topeng yang sempurna, tanpa emosi yang kentara. Aku mengangguk pada setiap perintahnya, bahkan sesekali melemparkan pertanyaan seputar keuangan atau rencana masa depan rumah, seolah-olah aku benar-benar tidak tahu apa-apa dan ingin tahu lebih banyak sebagai menantu yang polos. Ini adalah caraku untuk memancing, untuk membuat mereka semakin yakin bahwa aku masih bodoh, mudah dibodohi, dan tidak akan pernah mencurigai rencana mereka. Bu, kalau nanti kita renovasi rumah, bagusnya pakai kontraktor yang mana ya? Tanyaku suatu sore, saat Pramutya sedang menonton televisi dengan secangkir kopi dingin di tangannya. Aku memilih momen ini, saat ia paling tidak siap. Aku lihat-lihat biaya renovasi rumah sekarang mahal sekali ya, Bu. Kalau tidak punya uang banyak, bagaimana? Apa kita harus pinjam bank? Pramutya melirikku dengan senyum remeh yang tak bisa ia sembunyikan. Ada kilatan puas di matanya. Kamu ini, Sekar. Renovasi rumah itu urusan yang rumit, membutuhkan banyak modal. Adi dan ibu yang akan mengurusnya, kamu tidak perlu pusing memikirkan itu. Lagi pula, dari mana uangnya kalau cuma mengandalkan gaji Adi? Ada nada sinis dan meremehkan dalam suaranya, seolah ia sedang mengolok-olokku, menikmati kebodohanku. Jangan khawatir, ibu punya cara. Itu bukan urusanmu. Aku hanya tersenyum tipis, menatapnya dengan tatapan kosong yang kupalsukan. Oh, iya ya, Bu. Betul juga, kataku, seolah mengiyakan dengan pasrah. Tapi dalam hati, aku tahu bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar renovasi. Ia sedang merencanakan kehancuranku, dan ia yakin aku tidak akan bisa melawan. Aroma kopi dingin yang tersisa di cangkirnya seolah menggambarkan perasaanku. Dingin, pahit, tapi penuh energi yang siap meledak. Keesokan harinya, aku kembali memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak bukti. Rekaman video itu sangat penting, tapi aku juga membutuhkan bukti finansial yang lebih kuat, bukti transfer dana, atau dokumen pinjaman dari bank yang terkait langsung dengan sertifikat itu. Aku kembali pada ide menghubungi Risa, teman Adi di bank. Kali ini, aku harus lebih strategis, lebih licik. Aku tidak bisa langsung menanyakan tentang pinjaman mertuaku. Aku harus menciptakan skenario yang memungkinkan Risa secara tidak sengaja memberiku informasi yang kubutuhkan, tanpa ia menyadari bahwa aku sedang menginvestigasi. Aku akan membuat diri seolah-olah aku sedang merencanakan masa depan dengan Adi. Sebuah rencana yang membutuhkan informasi bank atau konsultasi finansial. Aku akan memutar roda permainan ini, membiarkan mereka, Pramutya dan Kusuma, merasa mereka adalah dalang utama, padahal aku sudah memegang kunci yang akan membuka semua tabir. Permainan ini baru saja memanas, dan aku siap untuk memainkannya hingga akhir, hingga mereka berdua jatuh ke dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Tekadku sudah bulat. Setelah semalam suntuk menyusun strategi, menganalisis setiap detail kecil dari rekaman Pramutya dan secari kertas notaris, aku memutuskan untuk kembali menghubungi Risa, teman Adi di bank. Kali ini, bukan dengan pertanyaan panik tentang tagihan kartu kredit yang mencurigakan, melainkan dengan skenario yang lebih meyakinkan, sebuah topeng sempurna,
Seolah-olah aku dan Adi sedang merencanakan masa depan keuangan yang besar, seperti pasangan muda pada umumnya. Ini adalah pancingan yang kupikir akan berhasil. Sebuah cara untuk mendapatkan informasi tanpa mengibarkan bendera merah kecurigaan. Pagi itu, aku sengaja menunggu sampai Adi berangkat ke kantor dengan mobilnya dan Pramudya sibuk dengan kegiatan sosialnya yang selalu ia agung-agungkan. Hari ini jadwalnya Pramudya pergi ke salon langganan. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan klub membaca di rumah salah satu temannya. Aku duduk di teras belakang, menyeruput teh hijau hangatku. Aroma melati dari taman belakang semerbak, mencoba menenangkan sarafku yang tegang. Aku membuka majalah gaya hidup, berpura-pura asyik membacanya, sambil menunggu momen yang tepat. Ketika kurasa aman, dengan rumah yang benar-benar sepi dari keberadaan mertuaku, aku menghubungi Risa. "Hai, Risa. Sekar lagi nih," sapaku, berusaha terdengar ceria, sedikit antusias, dan sangat normal. Aku bahkan memaksa diriku untuk tersenyum saat berbicara, seolah Risa bisa melihat ekspresiku. "Maaf ya, ganggu lagi. Kamu lagi sibuk enggak? Aku cuma mau cerita. Kemarin aku sama Adi habis ngobrol serius soal masa depan kami. Kami kepikiran mau investasi di properti lain, atau mungkin buka usaha kecil-kecilan. Nah, karena kamu ahli banget di bidang perbankan, aku mau minta saran nih, Riz." Risa terdengar antusias di ujung telepon. "Wah, bagus dong, Sekar. Pasti dong, aku bantu. Kebetulan lagi nggak terlalu padat nih. Kira-kira mau investasi di mana? Atau usaha apa? Aku senang loh kalau teman-teman mau melek finansial." "Nah itu dia, Riz," kataku, menghela napas panjang seolah sedang berpikir keras dan menghadapi dilema besar. "Kami ini kan masih awam banget soal pinjaman atau agunan properti gitu. Adi sih lumayan paham dasarnya, tapi aku yang sering bingung, apalagi kalau soal istilah-istilah bank yang rumit itu. Kami kepikiran, kalau misalnya suatu hari nanti, amit-amit ya, kita butuh dana besar, apakah sertifikat rumah yang sekarang bisa jadi agunan untuk pinjaman yang sangat besar? Atau Adi punya limit pinjaman lain yang sudah ada tanpa sepengetahuanku, entah kartu kredit atau pinjaman lain?" Aku sengaja menyinggung kata sertifikat rumah dan limit pinjaman tanpa sepengetahuan dengan nada polos, seolah itu adalah pertanyaan umum dari seorang istri yang baru belajar soal keuangan dan mencoba merencanakan masa depan. Ini adalah umpan yang kupikir paling efektif. Risa terdiam sejenak. Aku bisa merasakan ia sedang memproses pertanyaanku. Mungkin memikirkan bagaimana cara menjelaskan tanpa melanggar kode etik bank. Kalau untuk pinjaman dengan agunan sertifikat rumah, pasti bisa banget, Sekar. Itu jenis pinjaman umum kok. Tapi biasanya sih bank akan melakukan verifikasi ketat. Pastikan nama di sertifikat sama dengan yang mengajukan pinjaman. Dan kalau sudah menikah, harus ada persetujuan suami atau istri secara tertulis di depan notaris. Itu standar dan wajib. Hukumnya begitu. Kalau soal limit pinjaman lain, itu tergantung riwayat kredit Adi dan bank mana dia punya rekening. Tiap bank punya kebijakan beda-beda. Tapi biasanya, kalau sudah ada satu pinjaman besar dengan agunan properti, bank lain akan lebih hati-hati memberikan pinjaman lagi, karena nilai agunannya sudah dipakai. "Oh, begitu ya," kataku, seolah baru paham dan mencerna informasi itu. "Jadi, kalau ada pinjaman yang cukup besar dengan jaminan properti, berarti sertifikat aslinya itu di banknya, Riz? Bukan di rumah?" "Betul sekali, Sekar. Sertifikat aslinya akan dipegang bank sampai pinjaman lunas. Itu prosedur baku dan penting untuk keamanan bank. Jadi, kalau kamu mau cek apakah sertifikat itu sudah diagunkan, ya harus ke bank yang bersangkutan dan meminta konfirmasi, dengan membawa surat kuasa dari pemilik sah," jawab Risa, tanpa sedikit pun kecurigaan dalam suaranya. Ia terdengar seperti seorang profesional yang menjelaskan prosedur. Oke, ngerti sekarang," kataku, mencoba terdengar santai dan santai, padahal jantungku berpacu kencang, darahku terasa mendidih karena konfirmasi ini.
Ini adalah konfirmasi vital yang kubutuhkan. Sertifikat itu memang sudah tidak di rumah ini, melainkan pasti ada di sebuah bank. Itu berarti rencana Pramudya sudah berjalan. Ngomong-ngomong, Riz, aku ingat ibu mertua pernah cerita kalau dia punya teman dekat di Bank Makmur Jaya. Namanya Bu Rini. Beliau katanya kepala cabang di sana. Apakah Adi pernah ada urusan dengan bank itu? Siapa tahu kami bisa konsultasi juga di sana kalau butuh pinjaman besar nanti. Kan lumayan kenal orang dalam. Hehe, aku bertanya lagi, dengan nada yang semakin santai, menambahkan tawa kecil di akhir, mencoba mencairkan suasana dan membuatnya terdengar seperti obrolan iseng biasa. Risa terdiam cukup lama kali ini. Ada jeda yang terasa sangat panjang, jauh lebih panjang dari sebelumnya. Aku menahan napas, menanti reaksinya. Apakah aku terlalu jauh? Apakah ia mulai curiga? Bank Makmur Jaya ya? Suara Risa terdengar sedikit hati-hati, ada nada keraguan yang samar. Setahuku, Adi memang punya beberapa rekening di berbagai bank, Sekar, untuk transaksi sehari-hari dan investasi kecil. Tapi untuk pinjaman besar dengan agunan properti, seingatku sih belum ada di tempat kerjaku atau bank-bank besar lain yang datanya sering diakses umum. Kalau Bank Makmur Jaya, aku tidak punya akses ke data mereka secara langsung. Tentu saja, setiap bank punya sistem data sendiri. Tapi kalau Ibu Pramudya punya teman di sana, ya, mungkin saja ada jalur khusus atau prosedur yang tidak standar di sana. Aku tidak bisa berkomentar lebih jauh. Sekar, itu sudah ranah privasi nasabah dan kebijakan internal bank lain. Meskipun Risa tidak bisa atau tidak mau memberikan detail langsung, reaksinya, jedanya yang panjang, dan kalimat, ada jalur khusus, atau prosedur yang tidak standar, itu sudah cukup menjadi petunjuk bagiku. Ada sesuatu yang tidak beres di Bank Makmur Jaya. Pramudya sengaja memilih bank itu karena ia punya koneksi, orang dalam, di sana, yaitu Bu Rini, yang mungkin bersedia melanggar prosedur demi dirinya dan adiknya. Ini menjelaskan mengapa tanda tangan Adi kemungkinan besar dipalsukan, karena prosedur standar tidak dilakukan. Oke deh, Riz. Terima kasih banyak ya. Infonya. Kamu banyak membantu. Nanti aku coba bicarakan sama Adi lagi. Mungkin kami bisa konsultasi langsung ke Bank Makmur Jaya kalau memang cocok, biar lebih jelas. Kataku, mengakhiri panggilan dengan senyum tipis yang tak terlihat oleh Risa, tapi penuh arti bagiku. Percakapan ini adalah sebuah keberhasilan besar. Aku tidak mendapatkan bukti langsung berupa angka pinjaman atau tanggal pastinya, tapi aku mendapatkan konfirmasi kuat bahwa sertifikat rumah itu kini ada di sebuah bank, kemungkinan besar Bank Makmur Jaya, dan bahwa prosesnya kemungkinan melibatkan jalur khusus atau bahkan pelanggaran prosedur standar. Ini berarti, dugaan pemalsuan tanda tangan Adi semakin menguat dan hampir pasti terjadi. Kini, aku punya 3 titik terang yang saling berkaitan dan menguatkan. Rekaman video pengakuan Pramudya yang kejam, secari kertas dari notaris yang menyebutkan perjanjian gadai jual beli dan keterlibatan Kusuma, serta konfirmasi bahwa sertifikat dipegang bank, kemungkinan besar Bank Makmur Jaya melalui jalur khusus mereka. Aku mulai merangkai benang merah dari semua bukti ini, melihat pola yang jelas. Aku merasa lebih kuat, lebih berdaya. Permainan licik mereka akan segera kubalas dengan strategi yang jauh lebih tajam, lebih terencana, dan tanpa ampun. Informasi dari Risa, meskipun samar, menguatkan dugaanku. Sertifikat itu di Bank Makmur Jaya, dan ada kemungkinan besar prosedur yang tidak standar terjadi. Ini berarti ada celah. Aku harus memastikan Adi melihat fakta ini dengan matanya sendiri, dan bukan hanya mendengar tuduhanku tanpa bukti. Aku tidak ingin dia merasa aku hanya menjelek-jelekan ibunya tanpa dasar. Kini, dengan rekaman video pengakuan Pramudya, secari kertas dari notaris, dan petunjuk kuat ke Bank Makmur Jaya, aku merasa semakin yakin. Aku tidak lagi menghadapi situasi ini dengan panik, melainkan dengan ketenangan yang dingin. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan selanjutnya. Menciptakan sebuah umpan
yang akan menarik Adi ke dalam pusaran masalah keuangan yang sebenarnya, sehingga ia bisa melihat dan merasakan dampaknya sendiri. Malam itu, aku mulai merencanakan langkahku. Aku ingin Adi terpaksa berhadapan dengan masalah finansial yang akan muncul dari penggadaian rumah ini, agar ia bisa merasakan sendiri tekanan yang selama ini disembunyikan ibunya. Aku mulai bersikap lebih boros dari biasanya. Tentu saja dengan perhitungan. Aku memesan beberapa barang secara online yang sebenarnya tidak terlalu kubutuhkan, dengan harga yang cukup lumayan. Aku tahu tagihan kartu kreditnya akan sampai ke Adi, dan ini akan menjadi pembuka percakapan kami. Aku juga mulai sering mengeluh tentang kebutuhan rumah tangga yang mendesak, seperti perbaikan atap yang sebenarnya hanya retak kecil, atau biaya perawatan taman yang tiba-tiba membengkak. Tujuanku adalah membuat Adi merasa bahwa pengeluaran rumah tangga semakin besar, sehingga ia terpicu untuk memeriksa keuangannya lebih teliti. Beberapa hari kemudian, seperti yang kuduga, Adi pulang dengan wajah kusut. Ia memegang amplop tagihan kartu kredit di tangannya. "Sekar, ini tagihan kartu kredit kenapa membengkak sekali?" tanyanya. Suaranya terdengar lelah dan sedikit kesal. "Aku lihat ada beberapa pembelian yang nominalnya cukup besar. Kamu beli apa?" Aku memandangnya dengan tatapan polos. "Oh, itu kebutuhan rumah, Di. Kan atap dapur bocor kecil. Lalu pompa air juga kadang macet. Aku kan tidak mau merepotkanmu, jadi aku coba tangani sendiri. Belum lagi perawatan taman yang sekarang lebih mahal. Aku pakai kartumu karena tabunganku menipis. Bu Pramudia kan sering minta aku belikan ini itu untuk arisan dan keperluan sosialnya." Aku menyebutkan Pramudia dengan sengaja. "Memang ada apa, Di? Apa aku tidak boleh memakai kartumu lagi?" Adi menghela napas. "Bukan begitu, Sekar. Aku cuma kaget saja. Seharusnya kamu bilang padaku kalau ada pengeluaran besar. Aku harus lebih hati-hati lagi. Belakangan ini pengeluaran rasanya lebih besar dari biasanya." Ia mulai tampak khawatir. "Aku harus cek semua rekening dan pinjamanku. Aku merasa ada yang tidak beres." Ini adalah respons yang kuharapkan. Adi mulai curiga. Aku melihat kesempatan. "Aku juga merasakan hal yang sama, Di. Beberapa kali aku dengar ibu menelepon dengan nada rahasia, membicarakan soal pinjaman atau entah apa. Tapi aku tidak berani bertanya. Mungkin kamu bisa coba cek status keuangan kita di bank? Aku ingat dulu ibu pernah menyarankan kita untuk punya rekening di Bank Makmur Jaya. Katanya ada kenalannya di sana yang bisa bantu." Aku menyatakannya dengan nada santai, seolah hanya sebuah ide iseng. Aku menanamkan benih kecurigaan itu pelan-pelan. Adi mengangguk-angguk. "Bank Makmur Jaya? Aku memang punya rekening pasif di sana. Baik, akan kucoba cek nanti sepulang kantor, atau mungkin lusa. Aku akan minta laporan keuangan lengkapku." Keesokan harinya, aku kembali memikirkan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa hanya mengandalkan Adi untuk mencari informasi di bank. Aku harus memiliki jaringan informasi sendiri. Sebuah jaringan rahasia yang tidak diketahui Pramudia. Aku teringat pada mantan asisten rumah tangga di rumah kami, Mbak Siti. Ia bekerja di rumah Pramudia sebelum aku menikah dengan Adi, dan baru berhenti setahun yang lalu karena suaminya pindah kota. Mbak Siti selalu tahu banyak hal tentang keluarga ini, tentang kebiasaan dan rahasia kecil Pramudia. Ia orang yang baik dan setia kepadaku. Aku memutuskan untuk menghubungi Mbak Siti. Ini adalah langkah berisiko, tapi aku percaya padanya. Aku mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di luar kota, tempat yang tidak akan dikenali oleh Pramudia atau orang-orang yang dikenalnya. Aku butuh informasi dari dalam, dari seseorang yang memiliki perspektif berbeda tentang tingkah laku Pramudia. Pertemuan dengan Mbak Siti adalah kepingan puzzle yang sangat penting. Aku berharap dia bisa memberiku informasi yang bisa menguatkan bukti-bukti yang sudah kumiliki, atau bahkan memberikan detail baru yang tidak bisa kudapatkan dari Risa atau dari rekaman kamera.
Aku akan menanyakan tentang kebiasaan Pramudya, tentang orang-orang yang sering berhubungan dengannya, dan terutama, apakah ia pernah melihat Pramudya melakukan hal-hal yang tidak biasa terkait dokumen-dokumen penting. Aku tahu ini adalah permainan panjang yang penuh risiko, tapi aku tidak akan mundur. Aku sudah memiliki bukti awal dan sekarang aku sedang membangun fondasi untuk ledakan terakhir. Mereka tidak tahu apa yang sedang menanti mereka. Pertemuan dengan Mbak Siti di kafe kecil itu terasa seperti menghirup udara segar setelah berhari-hari terperangkap dalam sangkar emas. Aroma kopi yang pekat dan suara hiruk-pikuk kota menjadi latar belakang obrolan kami yang penuh rahasia. Mbak Siti, dengan wajahnya yang ramah namun tampak sedikit menua, memelukku hangat. Ya ampun, Non Sekar. Sudah lama sekali tidak bertemu. Ada apa sampai jauh-jauh minta ketemu di sini? Tanyanya, ada sorot khawatir di matanya. Aku mengangguk, lalu mulai bercerita. Tidak semua detail, tentu saja. Aku hanya menceritakan kegelisahanku tentang keuangan Adi yang aneh, dugaan adanya pinjaman gelap, dan bagaimana aku merasa Pramudya menyembunyikan sesuatu. Aku sengaja tidak menyebutkan tentang kamera atau rekaman. Aku hanya ingin memancing informasi, bukan menuduh. Mbak Siti mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Saya ini sudah lama tidak di rumah Ibu Pramudya, Non. Tapi memang, dari dulu saya sudah tahu, Ibu Pramudya itu orangnya penuh rahasia. Apalagi kalau sudah menyangkut uang atau properti. Mbak Siti ingat tidak? Apa ada kejadian aneh yang Mbak Siti lihat atau dengar sebelum saya menikah dengan Mas Adi? Atau bahkan setelahnya, sebelum Mbak Siti pindah? Tanyaku, mencoba menanyakan dengan hati-hati. Mbak Siti terdiam sejenak, wajahnya menerawang. Kalau soal properti, saya ingat Ibu Pramudya itu sering sekali bertemu dengan adiknya, Bapak Kusuma. Mereka sering bisik-bisik di ruang kerja atau di teras belakang. Dan Bapak Kusuma itu, maaf ya Non, kalau soal uang, dia agak serakah. Bapak Kusuma ya? Gumamku, menguatkan dugaanku tentang keterlibatannya. Iya, Non. Yang paling saya ingat, Bapak Kusuma itu sering sekali meminjam uang dari Ibu Pramudya. Jumlahnya tidak sedikit. Katanya untuk modal usaha, tapi saya tidak tahu persis usahanya apa. Dan beberapa kali, saya pernah mendengar Ibu Pramudya mengeluh pada Bapak Kusuma. Kamu ini, Kusuma, sudah habis banyak uangku untuk menutup utang-utangmu. Kalau sampai rumah ini kenapa-kenapa, jangan salahkan kakak. Jantungku berdegup kencang. Kata-kata itu menguatkan dugaan bahwa ini adalah upaya untuk menutupi utang Kusuma. Apakah Mbak Siti pernah melihat Ibu Pramudya memegang berkas penting? Atau mungkin bertemu dengan notaris? Mbak Siti berpikir keras. Kalau itu, saya tidak pernah melihatnya langsung, Non. Tapi saya ingat beberapa kali, Ibu Pramudya pernah menyuruh saya membersihkan laci di meja kerjanya. Laci yang selalu terkunci itu loh, Non. Dan suatu kali, saya tidak sengaja melihatnya mengeluarkan amplop besar dari sana. Amplop coklat. Isinya seperti kertas-kertas resmi, ada cap-capnya. Dia selalu memakai sarung tangan saat memegangnya. Non. Aku menegang. Sarung tangan. Itu dia. Sarung tangan putih tipis yang kulihat terselip di tas Pramudya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kebiasaan Pramudya untuk tidak meninggalkan sidik jari pada dokumen penting. Terutama jika itu dokumen yang akan dipalsukan atau digunakan untuk tindakan ilegal. Mbak Siti pernah melihat Ibu Pramudya membawa berkas itu keluar rumah? Tanyaku lagi, tidak sabar. Pernah? Non. Suatu kali, sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, Ibu Pramudya pergi dengan Bapak Kusuma. Mereka membawa amplop coklat itu. Katanya mau keluar kota sebentar, tapi pulangnya malam sekali. Dan setelah itu, Ibu Pramudya sempat panik mencari sesuatu di brankas. Dia sempat mengeluh ke Bapak Kusuma, kenapa sertifikatnya tidak ada di tempatnya lagi. Lalu Bapak Kusuma bilang, sudah diamankan, Kak, di tempat yang aman. Informasi ini
seperti kepingan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya, melengkapi gambaran utuh tentang rencana Pramudya. Utang Kusuma, keterlibatan Kusuma dalam proses penggadaian, kehati-hatian Pramudya dengan sarung tangan, dan yang paling penting, kronologi hilangnya sertifikat dari brankas rumah. Mereka tidak hanya menggadaikan rumah ini, mereka melakukannya untuk menutupi utang Kusuma. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali pada Mbak Siti, memberinya sedikit uang sebagai tanda terima kasih, meskipun ia menolak keras. Aku tahu, apa yang ia berikan jauh lebih berharga dari sekadar uang. Pulang ke rumah, pikiranku kalut namun penuh rencana. Aku kini memiliki gambaran yang jauh lebih jelas. Rekaman video adalah bukti visual. Catatan notaris adalah bukti jadwal dan pihak yang terlibat. Percakapan dengan Risa mengarah pada bank yang terlibat dan prosedur yang dilanggar. Dan sekarang, kesaksian Mbak Siti melengkapi motivasi dan kronologi kejahatan ini. Mereka telah merencanakan ini jauh sebelum aku mengetahuinya. Mungkin bahkan sebelum aku menemukan brankas itu kosong. Pramudya telah menggunakan sertifikat rumah ini sebagai jaminan untuk utang adiknya, Kusuma, yang tak bisa ia lunasi. Dan mereka berencana untuk membuat Adi menanggung cicilannya. Lalu jika Adi gagal, mereka akan membiarkan rumah itu dilelang dan membelinya kembali atas nama Kusuma, sehingga aku diusir dan Adi tercerai. Aku menatap ponselku, tempat rekaman video itu tersimpan. Tanganku mengepal. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Rencana balas dendamku harus lebih tajam, lebih terencana, dan jauh lebih mematikan. Aku akan membuat mereka membayar mahal untuk setiap air mata dan setiap intrik yang telah mereka lakukan kepadaku. Informasi yang kudapatkan dari Mbak Siti bagaikan potongan terakhir dari sebuah puzzle yang selama ini kubingkai dalam kegelapan. Gambar pengkhianatan Pramudya dan Kusuma kini terpampang jelas di hadapanku, detail dan mengerikan. Utang Kusuma, pemalsuan tanda tangan Adi, dan rencana mereka untuk merampas rumah ini secara total. Perasaan marah dan sakit hati tidak lagi membutakan, melainkan mengkristal menjadi tekad baja. Aku tidak bisa lagi bermain dalam bayangan. Saatnya membawa pertarungan ini ke arena yang lebih terang. Aku tahu betul bahwa melapor polisi secara langsung tanpa dasar hukum yang kuat bisa jadi bumerang. Aku butuh nasihat profesional. Aku butuh seorang pengacara. Tapi bukan sembarang pengacara. Aku butuh seseorang yang cerdas, strategis, dan bisa menjaga kerahasiaan. Dengan hati-hati, aku mencari di internet. Aku tidak mencari pengacara terkenal yang punya reputasi gembar-gembor di media, melainkan pengacara yang memiliki spesialisasi dalam kasus properti dan penipuan, dengan ulasan yang bagus tentang integritas dan kehati-hatian mereka. Setelah memilah beberapa nama, pilihanku jatuh pada sebuah kantor hukum kecil yang berfokus pada kasus-kasus sengketa keluarga dan properti. Namanya, Adil Keadilan Urekan. Mereka memiliki ulasan yang sangat baik dari klien yang merasa terbantu secara personal. Aku membuat janji temu dengan nama samaran, Nyonya Ayu, melalui telepon, beralasan ingin berkonsultasi tentang masalah warisan keluarga. Aku sengaja memilih waktu di mana Adi dan Pramudya tidak ada di rumah. Pada hari yang ditentukan, aku datang ke kantor hukum itu. Bangunannya sederhana, namun di dalamnya terasa nyaman dan profesional. Aku disambut oleh seorang asisten yang ramah, dan tak lama kemudian, aku dipertemukan dengan seorang pengacara wanita parubaya bernama Ibu Tania. Matanya memancarkan ketajaman, namun ada kehangatan yang menenangkan. "Selamat siang, Bu Ayu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Ibu Tania, suaranya tenang dan ramah. Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Aku harus berani dan terbuka. "Selamat siang, Ibu Tania. Nama asli saya Sekar. Saya datang ke sini karena sedang menghadapi masalah yang sangat serius, yang melibatkan mertua dan adik ipar saya." Aku mulai menceritakan semuanya, dari awal. Tentang kecemburuan Pramudya, kekosongan brankas, jejak di kantor notaris, percakapanku dengan Risa,
Hingga puncak dari semua itu, rekaman video pengakuan Pramudya yang keji. Aku menunjukkan foto secari kertas dari kantor notaris dan menjelaskan tentang keberadaan kamera tersembunyi. Aku juga menceritakan apa yang kudapatkan dari Mbak Siti, tentang utang Kusuma dan sarung tangan Pramudya. Ibu Tania mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, tanpa memotong. Ekspresinya tetap tenang, namun matanya menunjukkan konsentrasi yang tajam. Setelah aku selesai, ia terdiam sejenak, menatapku lurus. Ini adalah kasus yang cukup rumit, Nyonya Sekar. Melibatkan keluarga dekat dan tindak pidana yang serius. Ujarnya, nadanya serius. Pemalsuan tanda tangan, penipuan, dan penggelapan sertifikat adalah pelanggaran hukum yang berat. Rekaman video yang Anda miliki adalah bukti primer yang sangat kuat. Ini adalah kunci. Apa yang harus saya lakukan, Bu Tania? Tanyaku, merasakan sedikit harapan yang menyala. Pertama, jangan pernah biarkan mereka tahu Anda memiliki rekaman ini, tegas Ibu Tania. Tetaplah bersikap seperti biasa. Kedua, kita perlu mengumpulkan lebih banyak bukti pendukung. Kita perlu laporan transaksi dari bank yang menunjukkan aliran dana dari pinjaman itu ke rekening Pramudya atau Kusuma, jika mungkin. Kita juga perlu bukti pemalsuan tanda tangan Adi di dokumen pinjaman. Bagaimana caranya mendapatkan itu semua? Tanyaku cemas. Ibu Tania menjelaskan bahwa mereka bisa mengajukan permintaan resmi ke bank dan notaris dengan surat kuasa yang sah. Namun itu hanya bisa dilakukan jika kasus ini sudah masuk ranah hukum. Untuk saat ini, katanya, kita bisa coba mencari celah lain. Apakah Adi memiliki akses ke laporan keuangannya di bank? Atau apakah dia pernah meminjam uang dari siapapun sebelum ini? Aku menceritakan tentang Adi yang mulai curiga dengan tagihan kartu kredit dan berniat mengecek keuangannya di Bank Makmur Jaya. Saya sudah memancingnya untuk ke sana, Bu, kataku. Ibu Tania mengangguk puas. Itu bagus. Biarkan Adi yang menemukan benang merahnya sendiri dari sisi keuangan. Itu akan sangat membantu. Sementara itu, saya akan mulai menyusun draft laporan polisi, menunggu lampu hijau dari Anda. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat kepadaku. Ini adalah biaya konsultasi awal dan retainer untuk jasa kami. Jangan khawatir, kami akan membantu Anda sampai akhir. Aku mengambil amplop itu, merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak sendirian lagi. Ada seseorang yang berada di pihakku, yang bisa membantuku melewati badai ini. Keluar dari kantor hukum, aku merasa beban berat sedikit terangkat dari pundakku. Langit yang tadinya cerah kini mulai mendung, seolah mencerminkan perasaanku. Ada badai yang akan datang, tapi kali ini, aku siap. Aku sudah punya senjata, aku punya strategi, dan aku punya sekutu. Mereka ingin aku diusir dan diceraikan? Aku akan memastikan mereka yang akan berakhir di balik jeruji besi, kehilangan segalanya. Sejak pertemuan dengan Ibu Tania, ada aura ketenangan yang lebih dalam diriku, meskipun badai di depan mata semakin nyata. Aku tahu aku tidak sendiri lagi. Tekanan kini beralih kepada Adi. Aku telah menanamkan benih kecurigaan di benaknya, dan kini giliran ia yang harus menggali lebih dalam. Beberapa hari setelah percakapan kami tentang tagihan kartu kredit, Adi memang pergi ke Bank Makmur Jaya. Ia mengatakan ingin mengecek beberapa rekening pasifnya dan sekaligus mengajukan laporan riwayat keuangannya secara keseluruhan. Aku melihatnya berangkat dengan wajah penuh tekad, meskipun sedikit bingung. Pramudya sendiri tidak terlalu mempedulikan kepergian Adi, menganggapnya hanya urusan rutin bank. Sore harinya, Adi pulang. Wajahnya tidak hanya kusut, tapi pucat pasi. Matanya menunjukkan kebingungan yang nyata, bercampur dengan kemarahan yang mulai membara. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa, lalu terduduk di kursi makan, menghela napas berat. "Ada apa, Di?" tanyaku lembut, mendekatinya. "Aku harus berhati-hati, tidak boleh terlihat tahu terlalu banyak." Adi menatapku dengan tatapan kosong. "Sekar,
Aku tidak mengerti. Aku pergi ke Bank Makmur Jaya untuk mengecek rekening pasifku. Tapi, mereka bilang ada data penting yang perlu diverifikasi dengan ibuku. Jantungku berdegup kencang, tapi aku berusaha menjaga ekspresiku tetap datar. Data penting apa? Itu dia. Mereka bilang ada dokumen pinjaman atas namaku yang tidak biasa. Nominalnya besar sekali. Sekar? Sangat besar. Adi mengusap wajahnya frustrasi. Mereka tidak mau memberikan detailnya padaku. Hanya bilang harus ada persetujuan dari Ibu Pramudya dan penyesuaian data baru. Pinjaman besar? Aku berpura-pura terkejut. Pinjaman apa? Aku tidak tahu kamu mengajukan pinjaman lain selain KPR rumah yang ini. Aku sengaja menyinggung KPR rumah, meskipun aku tahu rumah ini tidak punya KPR lagi, untuk memancing reaksinya. Adi menggeleng. Justru itu yang aneh. Aku tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar itu. Mereka menyebutkan agunan, tapi tidak mau bilang agunannya apa. Hanya saja, mereka bilang pinjaman itu sudah berjalan beberapa bulan dan cicilannya sudah mulai ditagih. Cicilannya ditagih? Tapi kenapa kamu tidak tahu? Tanyaku, melebarkan mataku seolah tak percaya. Entahlah. Selama ini cicilannya selalu otomatis terpotong dari rekening. Aku hanya mengecek saldo bulanan secara global, tidak pernah detail. Aku terlalu percaya pada sistem bank. Adi menghela napas panjang. Dan yang paling aneh, Bank Makmur Jaya itu, bukankah itu bank tempat Ibu Pramudya punya kenalan orang dalam? Bingo! Umpanku berhasil. Adi mulai menghubungkan titik-titik. Ia mulai merasakan keanehan di balik keuangan yang tidak beres itu. Aku juga tidak tahu. Kataku, masih menjaga topeng polosku. Mungkin kamu bisa tanyakan langsung ke Ibu Pramudya? Beliau kan yang tahu banyak soal keuangan keluarga. Adi tampak bimbang. Ia jelas tidak nyaman harus berkonfrontasi dengan ibunya, yang selama ini selalu menjadi figur yang tak terbantahkan. Aku akan coba bicarakan ini dengan ibu nanti malam. Katanya, suaranya dipenuhi kecurigaan yang samar. Malam itu, suasana makan malam terasa tegang. Pramudya bercerita tentang arisannya dengan semangat. Sementara Adi sesekali melirik ibunya dengan tatapan curiga. Setelah Marni selesai membereskan meja makan, Adi akhirnya mengumpulkan keberanian. Bu, Adi memulai, suaranya sedikit kaku. Tadi siang aku ke Bank Makmur Jaya. Aku mau cek rekening pasifku, tapi pihak bank bilang ada pinjaman atas namaku yang jumlahnya sangat besar. Bu, nominalnya miliaran. Dan itu sudah berjalan beberapa bulan. Ada apa sebenarnya, Bu? Pramudya terdiam. Senyum di wajahnya memudar perlahan. Ia menatap Adi dengan ekspresi terkejut yang dipalsukan, lalu melirikku sekilas dengan tatapan tajam, seolah menyalahkanku atas pertanyaan Adi. Pinjaman apa? Adi? Ibu tidak tahu apa-apa, jawab Pramudya. Suaranya sedikit bergetar, namun masih berusaha terdengar tenang. Mungkin kamu salah dengar? Atau kamu lupa pernah mengajukan sesuatu? Tidak, Bu. Ini bukan kesalahan dengar. Pihak bank bahkan bilang perlu verifikasi dengan ibu, dan ada dokumen penting yang perlu disesuaikan. Desak Adi, nadanya mulai meninggi. Dan yang paling aneh, bank itu bukan bank yang biasa aku gunakan untuk pinjaman besar. Pramudya bangkit dari duduknya. Wajahnya mulai memerah. Adi, jangan sembarangan bicara. Ibu tidak pernah ikut campur urusan keuanganmu. Kilahnya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin Sekar yang punya ide aneh-aneh. Dia kan sering membicarakan uang belakangan ini. Ia mencoba melemparkan tuduhan padaku. Aku hanya diam, menatap mereka bergantian. Aku tahu ini adalah bagian dari sandiwara Pramudya. Tidak, Bu. Ini bukan Sekar, bentak Adi. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu marah kepada ibunya. Ini namaku, Bu.
Kenapa ibu harus terlibat dalam pinjaman sebesar ini tanpa sepengetahuanku? Dan kenapa bank itu meminta verifikasi dengan ibu? Pramudia akhirnya tidak bisa berkilah lagi. Wajahnya berubah menjadi sangat murka. Baik, kalau kamu memang ingin tahu, katanya dengan suara keras, penuh amarah. Ibu memang meminjam uang itu untuk kepentingan keluarga, tapi bukan untuk diriku sendiri. Kamu terlalu naif, Adi. Kamu tidak tahu betapa susahnya mengatur keuangan sebesar ini. Ia tidak mengakui bahwa itu untuk Kusuma, tapi pengakuannya sudah cukup. Ada pinjaman, dan itu besar. Wajah Adi berubah pucat pasi lagi. Ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang mulai terkuak. Untuk kepentingan keluarga, pinjaman sebesar itu, Bu, tanpa sepengetahuanku, tanpa persetujuanku. Adi menatap ibunya dengan tatapan terluka dan tak percaya. Pramudia mendengus, lalu berbalik dan meninggalkan kami berdua di meja makan. Kamu tidak akan pernah mengerti, teriaknya dari kejauhan sebelum menghilang ke dalam kamarnya. Adi hanya bisa terduduk lemas, menatap meja di depannya dengan tatapan kosong. Ia akhirnya merasakan tusukan pengkhianatan dari ibunya sendiri. Ini adalah awal dari kehancuran kepercayaannya. Aku tahu, sekaranglah saatnya aku menunjukkan kepadanya bukti yang sebenarnya. Adi duduk terpaku di meja makan, wajahnya pucat pasi. Pengakuan Pramudia tentang pinjaman besar tanpa sepengetahuannya telah menghantamnya telak. Aku mendekatinya, tahu ini adalah saatnya. Ada yang harus kamu tahu, kataku. Lalu memutar rekaman video di ponselku. Adi terkejut melihat ibunya di layar. Ia mendengarkan suara Pramudia yang berbicara dengan Kusuma. Rekening bank kita yang baru, dokumen yang sudah ditandatangani Adi, dia tidak akan pernah tahu. Kita bisa minta bank untuk melelang rumah ini, dia akan diusir. Dan Adi akan menceraikannya karena ia merasa Sekar tidak becus menjaga harta keluarga. Wajah Adi memerah padam. Ia melihat Pramudia mengeluarkan sertifikat rumah dari MEP. Ini tidak mungkin. Gumamnya tak percaya. Aku menyerahkan foto secari kertas dari notaris. Penandatanganan akta jual beli perjanjian gadai. Perwakilan, Adi klien, BPK Kusuma. Adi terpukul. Sertifikat rumah, pinjaman besar. Mereka ingin melelang rumah ini dan mengusirmu, Sekar, dan memalsukan tanda tanganku. Kemarahan dan kekecewaan membanjiri dirinya. Ia bangkit, berniat mendatangi ibunya. Tunggu, jangan sekarang, aku menahannya. Kita sudah punya bukti, tapi kita butuh rencana. Kita akan melawannya, bersama-sama. Adi menatapku, amarahnya masih membara namun ada tekad baru di matanya. Kita akan menyusun rencana, Sekar. Badai telah dimulai, tapi kami tidak lagi sendirian. Kamar terasa sunyi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu tidur. Adi duduk di sampingku, masih syok, tapi kini matanya memancarkan tekad yang sama denganku. Kami tidak lagi bertengkar, melainkan menyusun strategi. Kita tidak bisa langsung menyerang, kataku pelan. Mereka akan menyangkal. Kita butuh bukti yang mereka berikan sendiri, di depanmu. Adi mengangguk. Bagaimana caranya? Kita akan membuat mereka panik, jelasku. Kamu harus mengatakan pada ibu bahwa kamu sudah tahu tentang pinjaman itu. Bilang kamu akan menarik semua asetmu dari Bank Makmur Jaya karena merasa tidak aman. Adi tampak ragu. Apa itu tidak berbahaya? Itu pancingan, Aku meyakinkannya. Mereka akan panik dan pasti mencari cara untuk menutupi jejak. Dan saat itulah kita akan menjebak mereka. Keesokan harinya, aku menghubungi Ibu Tania, pengacaraku. Bu, Adi sudah tahu tentang pinjaman dan sertifikat itu, kataku. Kami ingin menyusun rencana untuk menjebak mereka agar mengakui perbuatan mereka di depan Adi. Ibu Tania memberikan beberapa saran strategis, termasuk kapan dan bagaimana Adi harus menghadapi ibunya,
dan pentingnya menyertakan bukti pemalsuan tanda tangan. Dengan rencana yang lebih matang, kami bersiap. Ini bukan lagi soal kemarahan, tapi tentang keadilan. Malam itu, ruang tamu diselimuti ketegangan. Adi memulai konfrontasi. Bu, ada pinjaman besar atas namaku di Bank Makmur Jaya yang aku tidak tahu. Kenapa sertifikat rumah ini jadi jaminan? Dan kenapa tanda tanganku ada di sana? Tanyanya, suaranya dipenuhi amarah. Pramudia berusaha mengelak, mencoba menyalahkan Sekar. Kamu dan Sekar sudah gila. Kamu yang meracuni pikiran Adi. Kilahnya menunjukku. Jangan bohong, Bu, bentak Adi, melangkah maju. Aku tahu ibu dan paman Kusuma bersekongkol menggadaikan rumah ini. Aku tahu ibu memalsukan tanda tanganku dan berencana melelang rumah agar Sekar diusir. Wajah Pramudia seketika pucat pasi, amarahnya lenyap digantikan ketakutan yang nyata. Ia menatapku penuh kebencian, menyadari bahwa ia telah tertangkap basah. Aku melangkah maju, berdiri di samping Adi. Saya tidak menghancurkan keluarga ini, Bu. Anda sendiri yang melakukannya. Semua bukti ada pada kami. Pramudia terdiam, terperangkap. Perangkap telah tertutup, dan kebenaran telah terkuak di hadapan Adi.